Bab 64. Aku merasa ada yang tidak beres dengan kamu. Imlek jatuh besok, tetapi Yulia sudah sibuk di dapur. Awalnya, ia berencana membantu ibunya, namun Charlotte meminta mereka untuk mengobrol lebih lama karena jarang bertemu. Akhirnya, Charlotte yang pergi membantu ibunya. Sementara itu, Nelson bermain dengan Celine. Michael dan Julia duduk di tangga beton halaman. Kak, masih ingat waktu aku berumur 8 tahun? Kamu pernah menggendongku dan melompat dari sini. Aku terjatuh dan luka di kepala dan bibir, kata Julia sambil tersenyum. Tentu saja ingat, itu karena kamu memaksaku melakukannya. Akhirnya, aku yang dimarahi ibu dan ayah karena kamu melapor yang tidak-tidak, balas Michael sambil memutar bola mata. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun sudah berlalu, kata Julia sambil memeluk lututnya. Michael mengeluarkan rokok, menyalakannya, dan mengisapnya. Ia pernah berjanji berhenti merokok, tetapi belum bisa melakukannya. Kak, mending minum alkohol saja. Merokok tidak berguna bagi tubuh, kata Julia. Baiklah, aku tidak akan merokok lagi, jawab Michael. Ia mengisap sekali lagi, lalu membuang dan menginjak rokoknya di tanah. Di mana kamu bekerja sekarang? Tanya Michael. Di salah satu pabrik pakaian di Pasar Cahaya. Pabriknya swasta, tetapi cukup besar dan menampung ratusan karyawan, jawab Julia. Sebenarnya, Julia juga seorang mahasiswa. Meskipun masih semester 3, mencari pekerjaan yang layak bukan masalah baginya. Namun, ia merasa gajinya tidak banyak. Sebagai anak magang, ia hanya mendapat maksimal 6 juta per bulan dan harus bekerja sesuai kualifikasi. Saat ini, keluarganya sangat membutuhkan uang. Julia tidak takut lelah dan rela bekerja sebagai penjahit di pabrik pakaian untuk meringankan beban keluarga. Setidaknya, seorang penjahit bekerja berdasarkan upah borongan. Berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan tergantung pada banyaknya pekerjaan yang diselesaikan. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah gajimu cukup? Tanya Michael dengan prihatin. Cukup, hanya saja aku sering lembur. Untungnya, gaji lemburnya tinggi, sekitar 10 juta sebulan. Aku bahkan pernah mendapat 12 juta per bulan, jawab Julia. Ia tampak sedikit bangga dan tersenyum. Gaji segitu cukup untukku sendiri, terkadang aku juga memberi 2 atau 4 juta untuk ibu dan ayah. Julia kembali serius. Kak, aku mendengar dari ibu dan kakak ipar kalau kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Benar, sudah berubah, jawab Michael. Ia mengusap kepala Julia. Sejak kecil, aku sering menggertakmu. Apakah kamu membenciku? Tidak, karena aku tahu kakakku bukan orang jahat, jawab Julia sambil menggeleng. Michael menarik napas dalam-dalam. Berikan kode pertemanan WhatsAppmu padaku, aku akan menambahkan kontakmu di ponselku. Kupikir kamu tidak lagi ingin menghubungiku, kata Julia dengan nada manja, lalu memberikan kodenya pada Michael. Ketika Julia hendak menyimpan ponselnya, sebuah notifikasi transfer muncul di layar. 60 juta. Kak, apa yang kamu lakukan? Tanya Julia. Aku tidak meminta uang padamu. Aku yang seharusnya bertanya apakah uangmu cukup. Transfer uang melalui aplikasi WhatsApp memiliki batas 60 juta per hari. Aku juga tidak sempat mengajukan kenaikan limit. Kamu boleh memakai uang itu terlebih dahulu, kata Michael sambil menatapnya dengan tatapan memanjakan. Tidak bisa begini. Julia menolak dengan tegas. Kak, meskipun hidupmu sudah kembali ke jalan yang benar, masih ada banyak utang yang harus kamu bayar. Celine juga akan segera bersekolah dan membutuhkan banyak uang. Kenapa kamu malah memberiku uang? Julia berencana mengembalikan uang itu, tetapi Michael langsung merebut ponselnya sambil tersenyum. Hei gadis bodoh, uang mahar sebesar 100 juta yang disediakan oleh orang tua kita untukmu itu sudah aku pakai untuk berjudi waktu itu. Jujur saja, apakah kamu membenciku? Aku sudah bilang kalau aku tidak membencimu. Lagi pula, dengan penampilanku yang cantik seperti ini, apakah aku membutuhkan mahar agar dinikahi oleh orang lain? Kak, kamu terlalu meremehkanku, kata Julia dengan bangga. Kakak minta maaf atas segala kesalahan yang kakak lakukan selama ini. Kakak tidak akan lagi melakukan hal yang sama, kata Michael dengan suara pelan. Kak, aku akan marah kalau kamu terus bersikap seperti ini. Cepatlah kembalikan ponselku, kata Julia sambil berpura-pura marah. Setelah Michael mengembalikan ponselnya, Julia bergegas mengembalikan uang itu. Namun, Michael menunjukkan ponselnya di depan Julia. Terlihat notifikasi uang masuk dari pihak bank. Julia, lihatlah berapa banyak uang ini, tanya Michael. Julia meliriknya dan tercengang. Ia mengulurkan tangannya dan mengusap layar ponsel berulang kali untuk memastikan itu bukan foto hasil editan. Ratusan miliar? Tanya Julia. Ia terlihat begitu imut ketika membelalakkan matanya. Haha, Michael tertawa keras. Kakak sudah kaya sekarang. Kita sudah bisa membeli semua barang yang kita mau. Kalau kamu merasa tidak senang bekerja di pabrik pakaian itu, kamu boleh mengundurkan diri. Kamu juga tidak perlu takut. Kakak pasti akan menghidupimu di masa depan. Kak, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Tanya Julia dengan gagap. Ratusan miliar. Bagi seorang gadis yang hanya pernah mendapatkan gaji maksimal 12 juta per bulan, ini merupakan angka yang bahkan tidak berani ia impikan. Ini tentu saja merupakan hasil keringatku. Coba pikirkan, kalau ini adalah uang hasil tipuan, apakah mungkin aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Misalnya kalau aku bisa menipu orang hingga mendapatkan uang sebanyak ini, aku juga tidak berani mengobrol denganmu di sini. Aku pasti sudah mencari tempat untuk bersembunyi, agar tidak ditangkap, kata Michael. Michael juga tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Julia, jadi ia segera menjelaskannya. Julia, kamu tidak perlu khawatir. Ibu, ayah,
dan kakak iparmu juga sudah tahu dari mana aku mendapatkan uang ini. Kamu tidak perlu ragu untuk menggunakan uang yang kakak berikan kepadamu, karena uang ini bersih. Julia tertegun sejenak, lalu terdengar suara tangisan yang pelan. Michael yang sudah bersikap bejat selama hampir 5 tahun ini akhirnya sadar dan menghasilkan uang sebanyak ini. Julia benar-benar merasa sangat senang, baik di posisi ibunya, ayahnya, kakak iparnya, serta Celine. Charlotte dan Celine akhirnya berhasil melewati badai yang begitu kacau. Kak, aku tentu merasa senang kalau kamu memberikan uang ini padaku. Tapi, apakah kakak ipar tidak akan mempermasalahkan hal ini? Tanya Julia sambil menyeka air matanya. Julia, apa yang sedang kamu katakan? Apakah kamu tidak mengenal kepribadian kakak iparmu? Lagi pula, aset yang aku miliki saat ini tidak hanya 100 miliar, melainkan segini, kata Michael sambil mengulurkan 6 jarinya. 600 miliar? Kata Julia dengan terkejut. Michael tersenyum dan berkata, 10 kali lipat dari itu. Julia tercengang. Tidak perlu dipertanyakan. Ketika makan malam, Julia menyantap semua hidangan dengan perasaan bahagia. Karena kakaknya akhirnya bisa menghidupi keluarganya. Awalnya, Julia khawatir kalau Michael akan bersikap lebih acuh tak acuh terhadap Charlotte dan Celine setelah dia menjadi kaya. Bagaimanapun, ada banyak pria di luar sana yang berubah dengan cepat setelah mereka punya banyak uang. Apalagi Michael yang dulunya sudah cukup brengsek meskipun tidak memiliki uang. Secara perlahan, Julie mulai sadar kalau Michael terus menyanjung Charlotte. Sebaliknya, Charlotte tampak mengabaikannya. Sepertinya, kakak sudah sadar diri setelah bercerai, kata Julia. Nelson dan Yulia sudah memberitahu perceraian Michael dan Charlotte kepada Julia sejak awal. Sambil makan, Julia kembali berkata, penyesalan selalu datang terlambat. Kak Charlotte, kamu tidak salah bersikap seperti sekarang ini. Biarkan bocah itu menderita dulu. Kota Samudera, di dalam villa. Tuan Robin, bolehkah kami ikut bersamamu kali ini? Saat ini, Jack memegang sebungkus keripik kentang, sementara 2 orang lainnya memegang bir. Mereka bertiga menatap Robin yang sedang berbaring dan melayaninya seperti seorang tuan muda. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka benar-benar menyesal setelah kejadian penurunan pasar saham perusahaan mobil Hyundai kemarin. Waktu itu, kalau mereka mengeluarkan sedikit uang untuk ikut berinvestasi, mereka juga bisa mendapatkan setidaknya ratusan juta rupiah. Namun, pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang menganggap serius perkataan Robin. Beberapa hari yang lalu, aku masih mengingatkan kalian tentang hal ini. Bukankah tidak ada satu orang pun dari kalian yang menghiraukan perkataanku? Jadi, aku harus bagaimana? Tanya Robin. Robin mengangkat kedua bahunya dan memasang ekspresi arogan di wajahnya. Melihat sikapnya, Jack dan yang lainnya seketika ingin memukul orang. Kami tidak menyangka akan seperti ini. Kalau kami tahu kamu mendapatkan arahan dari seorang master, kami pasti akan mengikutimu, kata Jack dengan ekspresi muram. Robin tidak lagi bercanda dengan mereka. Dia lalu berkata dengan nada suara yang mirip dengan Michael, besok malam, kami akan membeli saham perusahaan mobil Tesla. Berapa banyak keuntungan yang kalian dapatkan nantinya, tergantung dengan seberapa banyak modal yang kalian keluarkan. Kenapa aku merasa kalau kamu sedang mempromosikan saham Tesla? Tanya Jack. Robin tertegun sejenak. Hanya bercanda saja, jangan terlalu serius, kata Jack. Saat ini, Robin benar-benar ingin memukul ketiga bocah ini. Mereka bertiga yang datang memohon padanya untuk mencari keuntungan. Tetapi mereka malah berkata kalau Robin sedang mempromosikan saham Tesla. Sialan. Bab 65, memesan Lamborghini Urus. Di malam hari, tempat tidur Michael direbut Julia, memaksanya tidur di kasur bata bersama orang tuanya. Namun, kantuk tak kunjung datang. Keuntungan 5,7 triliun rupiah yang diyakininya akan diraih setelah menyelesaikan masalah di Hyundai Motors, membuatnya bersemangat. Nelson dan Yulia, meskipun diam, Michael tahu mereka juga belum tidur. Pukul 00,0, pasar indeks Nasdaq dibuka. Saham Tesla anjlok. Setelah sempat naik, harga saham langsung terjun dari 14,5 juta menjadi 12,6 juta rupiah. Penurunan 11%, kerugian 220 juta USD bagi Tesla. Investor kebingungan. Meskipun penurunan mungkin terkait masalah Hyundai, penurunan sedrastis ini tak lazim. Tapi Michael tahu, ini baru permulaan. Tanggal 10 September, bertepatan dengan tahun baru Imlek. Suasana kampung halaman meriah. Semua orang pulang merayakan hari raya. Setelah sarapan, Michael mengajak Celine jalan-jalan. Hampir setiap rumah dihiasi mobil terparkir. Yulia menyiapkan makan siang, sementara Nelson santai menonton TV, sesekali merokok di belakang rumah. Ketegangan telah hilang, digantikan kebahagiaan. Sekitar jam 9:30 pagi, Kenny, anggota keluarga terakhir, tiba. Kak, seru Kenny, berlari menghampiri Michael dengan barang bawaannya. Pelan-pelan. Kenapa terburu-buru? Tanya Michael tersenyum. Kenny melihat Mercedes-Benz S450 terparkir di depan rumah. Kak, kamu beli mobil? Tanya Kenny takjub. Mondar-mandir di depan mobil itu. Kenny sangat menyukai mobil dan sering mengunjungi situs web otomotif. Dia sudah punya SIM sejak 7 tahun lalu, tapi belum mampu membeli mobil. Bukan milikku, temanku yang meminjamkan, jelas Michael. Cekaka, Mercedes-Benz S450 terbaru. Belum ada platnya. Temanmu royal sekali, puji Kenny. Kamu suka mobil ini? Tanya Michael. Suka, tapi aku masih muda. Aku lebih suka mobil sport, jawab Kenny. Dia tak menyadari pikiran Michael. Michael teringat kata-kata Kenny. Pria sejati menyukai dua hal, wanita dan mobil. Siapa yang tak ingin mobil sport? Ayo masuk, ibu dan ayah menunggumu, ajak Michael. Kenny terdiam, lalu berkata, Kak,
Kenapa aku merasa kamu berbeda? Terlihat lebih berwibawa, ya, janda Michael. Kenny mengangguk. Kamu memang lebih berwibawa. Dasar bocah. Aku bersyukur kamu tak membenciku. Ayo masuk, kata Michael, sedikit sedih. Kedatangan Kenny membuat Nelson dan Yulia semakin bahagia. Keluarga Lincoln, termasuk Charlotte dan Celine, berkumpul harmonis. Hubungan mereka sebenarnya selalu harmonis, namun ulah Michael di masa lalu sempat membuat suasana datar. Saat Kenny mengobrol, Michael menelpon Jane. Kak Michael, sudah sampai? Tanya Jane. Sudah, sejak kemarin lusa. Terima kasih atas hadiahnya. Orang tuaku sangat senang, kata Michael. Kita satu keluarga, Kak. Tak perlu sungkan. Selama tante dan paman senang, jawab Jane santai. Aku telepon karena butuh bantuanmu. Aku ingin memesan mobil, kata Michael. Mobil apa? Mercedes? Tanya Jane. Sebelum Michael menjawab, Jane melanjutkan. Kak Michael, menurutku kamu terlalu tua untuk Mercedes-Benz S-Class. Mercedes-Benz C-Class juga kurang pantas, kecuali tipe G seperti milikku. Kalau mau yang lain, jangan beli Mercedes-Benz. Michael tersenyum. Aku tak berencana beli Mercedes-Benz. Aku ingin Lamborghini Urus. Kamu punya relasi? Urus? Satu-satunya SUV Lamborghini. Urus perpaduan sport dan SUV. Tapi, Urus hanya mewah, tak nyaman. Aku tak menyarankanmu membelinya, kata Zane. Tapi adik-adikku menyukainya, kata Michael tersenyum. Baiklah, aku punya relasi dengan semua penjual mobil di kota. Cukup beritahu berapa mobil yang diinginkan dan kapan pengambilannya, kata Zane. Michael berpikir sejenak. 2 mobil, 1 biru dan 1 pink. Aku harap bisa mengambilnya dalam 3 hari, kalau tidak, 4 atau 5 hari. Akan kuusahakan, jawab Zane. Malam ini kita mulai beli saham Tesla. Kamu sudah transfer uang ke Robin? Tanya Michael. Sudah, 200 M. Jawab Zane. Hanya 200 M, terlalu sedikit. Transfer semua dana yang kamu punya ke Robin sekarang. Uang untuk beli saham ini akan kembali cepat. Jangan khawatir kehabisan modal toko, perintah Michael. Zane ragu. 200 M sudah banyak baginya. Dia masih punya banyak pinjaman bank. Bagaimana jika mereka gagal? Jangan omong kosong. Cukup ikuti perkataanku, potong Michael, mengakhiri panggilan. Jika Zane tak mau menambah modal, itu masalahnya sendiri.